Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang subquery pada basis data. Dari pengertian sendiri, subquery adalah query yang terletak di dalam query lain. Jadi itu poin pentingnya, query yang berada di dalam query lainnya. Nah, biasanya query ini digunakan untuk melakukan proses operasi yang lebih kompleks atau mendapatkan hasil sementara yang akan digunakan dalam query utamanya. Nah, dalam penulisannya, secara umum subquery biasanya bisa diletakkan ya di dalam klausa select, from, atau where dari query utamanya. Nah, ini contoh penulisannya nanti seperti ini, ada query di dalam query. Yang disebut subquery atau inner query itu yang berada di dalam kurung. Nah, ketika ada subquery atau query di dalam query, maka yang dijalankan pertama adalah query yang ada di dalamnya. Jadi di antara satu bagian query ini yang dijalankan duluan adalah eh, yang bagian dalamnya. Nah, di dalam query ini kan kalau kita lihat sebenarnya dia ingin menampilkan nama produk dan harga dari sebuah produk. Namun dengan kriteria ketika harganya lebih besar dari rata-rata harga di tabel produk. Nah, yang dijalankan duluan adalah query yang di dalamnya, yaitu inner query-nya, maka dia akan mencari harga rata-rata produk dulu. Baru dia akan mengambil data produk yang sesuai kriteria, yang harganya lebih besar dari rata-rata. Seperti itu. Nah, subquery sendiri sebenarnya jenisnya ada banyak. Nanti kita pelajari satu persatu di bagian slide selanjutnya. Nah, dari fungsinya sendiri sebenarnya ada banyak, tapi secara garis besar ini fungsi dari subquery. Yang pertama dapat digunakan untuk memfilter data. Jadi dapat digunakan membatasi hasil query utamanya berdasarkan hasil dari subquery. Seperti contoh sebelumnya tadi, kita hanya akan mengambil nama barang yang harganya lebih besar dari harga rata-rata. Nah, untuk membatasi seperti itu. Kemudian bisa juga untuk membandingkan data sama atau tidak seperti tadi perbandingan data, apakah data yang di query utamanya itu lebih besar dari harga rata-ratanya, jika tidak nanti tidak akan dikumpulkan, tidak akan ditampilkan seperti itu. Nah, kemudian subquery ini sebenarnya bisa juga digunakan untuk penggabungan tabel, jadi bisa menggantikan join juga. Jadi bisa mengambil data dari dua tabel yang berbeda tanpa memerlukan join. Nanti ada contohnya juga. Kemudian subquery ini juga bisa digunakan untuk mengisi data secara dinamis. Dapat digunakan dalam operasi insert, update, maupun delete untuk menentukan data yang akan dimodifikasi atau ditambahkan. Seperti itu. Nah, ini ada studi kasus, ada dua tabel, tabel employees dan tabel departemen ID. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau kita mau tahu nama departemen dari setiap employees, maka kita harus merelasikan antara tabel employees dan departemen. Nah, biasanya kita menggunakan join. Nah, nanti sebenarnya bisa juga kita menggunakan subquery. Kemudian ini pembahasan jenis-jenisnya. Jadi ada yang namanya single row subquery. Nah, subquery ini mengembalikan satu baris hasil dan biasanya digunakan dengan operator pembanding. Seperti sama dengan lebih dari, kurang dari, seperti ini. Nah, ini contoh query-nya. Lihat kalau subquery pasti dia sebenarnya subquery-nya itu berelasi dengan kondisi terakhirnya. Misalkan ini, dia kan pengen menunjukkan select bintang from employees where kondisinya adalah ketika departemen ID-nya sama dengan apa, filternya apa. Nah, maka di-select di sini. Yang di-select adalah pasti juga sama. Dia mencari nilai yang sama. Oh, departemen ID dari departemen where, departemen name-nya sama dengan sales. Berarti yang dia lakukan di sini pertama adalah dia mencari departemen name yang namanya sales. Kemudian dia mencari departemen ID-nya. Oh, departemen ID-nya 3. Berarti dari query yang di dalam ini, yang inner query ini, dia mendapatkan nilai departemen ID sama dengan 3. Maka di query utamanya, dia melakukan filterisasi, dia hanya akan mengambil data employees where departemen ID-nya sama dengan 3. Seperti itu. Nah, query menghasilkan employees yang berasal dari satu departemen.
kan hanya satu departemen sales, walaupun nilainya sebenarnya ada dua, tapi kan hanya dari satu departemen, semuanya di departemen yang sama, maka ini disebut single row subquery seperti itu. Nah, kemudian ini mohon maaf ada kesalahan, harusnya multiple row subquery. Nah, kalau multiple row subquery, subquery ini mengembalikan lebih dari satu baris hasil yang digunakan dengan operator, biasanya seperti in, any, all, atau axis, kayak gitu. Nah, ini contohnya. Jadi dia akan menampilkan data pegawai where department ID-nya di departemen ID from department where department ID-nya in ada di IT atau sales. IT atau sales kan 2 dan 3, maka nanti outputnya adalah yang saya beri warna merah ini. Jadi ada 2 departemen. Nah, ini namanya multiple row subquery karena ya dia berasal dari statement yang berbeda. Kalau ini kan mintanya kan status kriterianya adalah di departemen IT dan sales seperti itu. Nah, query menghasilkan employee yang berasal dari dua departemen. Oleh sebab itu disebut multiple row subquery. Kemudian ada nested subquery. Nah, subquery yang berada di dalam query lain yang dapat digunakan untuk membuat query yang lebih kompleks. Kalau dilihat dari studi kasusnya sebenarnya studi kasus ini bisa diselesaikan dengan hanya tanpa subquery ya. Ini kan bisa sebenarnya select last name from employees where department ID sama dengan 3 gitu misalkan. Itu sebenarnya keluar ini juga. Tapi ini saya memberikan contoh ada loh subquery atau nested query jika memang nanti diperlukan. Tergantung studi kasus kalian nanti seperti apa. Lihat, ini ada subquery yang pertama, terus ini subquery yang kedua. Nah, kalau tadi kan biasanya cuma 2, hanya query utama dan subquery. Kalau ini ada query utama, subquery dan subquery lagi, subquery dalam subquery. Nah, kalau yang seperti ini yang dijalankan dulu tetap yang dijalankan yang paling dalam query-nya. Nah, ibaratnya yang ini. Dia akan mencari department name dari departemen yang departemen ID-nya 3. Oh, departemennya 3, departemen names-nya. Terus kemudian dia cari ID-nya di sini, dapat ID-nya, keluarlah hasilnya. Studi kasusnya karena tabelnya tidak begitu kompleks, jadi studi kasus yang nested query ini tidak bisa benar-benar terlihat. Namun dari sini saya hanya ingin menunjukkan bahwa mungkin ada nested dari subquery jika memang itu diperlukan, tergantung studi kasusnya, begitu ya. Oke. Kemudian ada correlated subquery. Nah, subquery ini bergantung pada query luar untuk nilainya dan dieksekusi sekali untuk setiap baris yang diproses oleh query luarnya. Nah, ini correlated query, jadi kalau kalian lihat di sini ada departemen ID 2 sama departemen ID 3 yang hasilnya di sini yang memiliki 2 employees gitu ya. Nah, coba dari query ini. Nah, dia itu pengen mengambil last name sama salary dari employees yang dia itu nilainya lebih besar dari nilai salary di departemennya sendiri. Dia tuh pengen mencari kayak ini ya. Williams adalah employees yang memiliki salary paling besar atau lebih besar dari rata-rata, lebih besar dari rata-rata dari employees yang ada di departemennya. Jadi kan ini ya 6.000 sama 7.000 di rata-rata yang lebih besar mana? Oh, Williams lah yang akan ditampilkan. Kemudian di departemen ID 3 sales ini ada Kino sama Nino. Kalau dijumlahkan di rata-rata yang paling besar adalah ini. Nah, kita bisa menggunakan yang seperti ini. Nah, sebenarnya proses kerjanya gimana kalau yang correlated subquery? Ini cukup berbeda. Kalau yang awal-awal tadi, dia pasti akan menjalankan query yang dalam dulu, yang inner dulu. Tapi kalau ini berbeda, dia melihat tiap baris di query utamanya dulu. Dia melihat last name sama salary-nya. Dia lihat, oh departemen ID-nya 1.
baru dia memproses dalamnya. Average salary di departemen satu tuh berapa sih? Terus dibandingkan. Oh, ternyata tidak lebih besar karena dia juga cuma satu, berarti nggak ditampilkan. Jadi untuk setiap karyawan, subquery akan menghitung rata-rata gaji semua karyawan di departemen yang sama. Jadi dia ngelihatnya itu di tabel utamanya dulu. Misalnya si Johnson, Johnson itu di departemen 2. Oh oke, berarti dia akan menjalankan perhitungan select query untuk menghitung average salary di departemen yang kedua. Baru dia nanti menentukan ini tuh lebih besar dari rata-rata nggak? Kalau iya ditampilkan, kalau enggak ya enggak. Kayak gitu. Kemudian kula dulu kan akan membandingkan. Nah, jadi ini nih kan dihitung dulu. Nah, lebih besar dari rata-rata gaji departemennya. Nah, penjelasannya adalah hanya karyawan yang memiliki gaji lebih tinggi dari rata-rata dari gaji departemen yang akan ditampilkan dari hasil query-nya. Kan memang penggunaannya itu kan berbeda ya. Jadi kita ingin membandingkan. Jadi kapan pakai correlated, kapan pakai enggak ya tergantung studi kasus tadi. Kalau yang tadi kan memang tidak perlu membandingkan nilainya dari tabel utamanya. Berarti tidak perlu pakai correlated. Tapi jika kalian perlu membandingkan nilai dari tabel utamanya ya berarti kalian perlu menggunakan correlated subquery ini. Oke, nah subquery ini dapat diimplementasikan pada clause form, insert, update, dan delete. Seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, ini contoh subquery pada statement update. Nah, subquery ini digunakan dalam statement update untuk memperbarui nilai kolom berdasarkan hasil dari subquery-nya. Nah, dari sini sama. Ini ada subquery-nya, maka dijalankan lebih dulu. Dia akan melihat departemen ID dari tabel HR. Kemudian ketika sudah tahu, oh ternyata HR itu departemen ID, maka dia akan melakukan query yang bagian luar. Dia akan mengupdate employees di tabel employees. Dia akan mengupdate salarinya ditambah 10.000 untuk yang departemen ID-nya 3. Nah, jadi hasilnya adalah employees yang memiliki departemen name HR akan mendapatkan tambahan gaji 10.000. Terlihat di sini yang HR itu adalah Smith, awalnya salarinya 5.000, dia jadi 15.000. Seperti. Nah, di sini adalah contoh subquery yang dapat menggantikan join. Nah, subquery ini seperti penjelasan di awal tadi bahwa dapat digunakan untuk menggabungkan hasil dari beberapa tabel tanpa memerlukan join. Oke. Nah, ini contoh query yang pertama. Kalian lihat ini menggunakan join. Dia menggabungkan antara tabel employees dan departemen. Kemudian dia mencari departemen ID dan dari employees dan apa ini employees dan department. Employees department ID di employees dan department untuk mendapatkan hasil last name dan department name-nya. Nah, kita juga bisa sebenarnya menggunakan subquery. Cara penulisannya seperti ini. Kita tuliskan last name, kemudian departemennya kita dapatkan dari select department name for department where department ID sama dengan a department. Kemudian kita namakan kolom tersebut sebagai department name dari tabel employees. Nah, seperti itu. Nah, subquery dapat menghasilkan hasil yang sama dengan query menggunakan join. Jadi terserah kalian lebih prefer yang mana. Sebenarnya join juga bisa dikombinasikan dengan subquery, berubah dan lain sebagainya. Nah, itu tergantung kompleksitasnya. Yang pasti secara garis besar harapannya kalian sudah paham dulu yang versi sederhananya. Nanti kalau bisa, kalau sudah paham, nanti baru bisa kalian implementasikan untuk kasus yang lebih kompleks. Nah, ini bahan diskusi untuk kalian. Jadi silakan mencoba berbagai jenis subquery pada kasus Anda masing-masing. Kemudian nanti tolong presentasikan hasilnya. Baik, demikian materi terkait subquery. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, bisa langsung didiskusikan di kelas atau bisa juga melalui chat personal. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.